Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, permasalahan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian di Indonesia perlu ditindaklanjuti. Penyelesaian permasalahan didasarkan dengan strategi win-win solution, yaitu dengan produktivitas sumber daya manusia. Permasalahan di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas program, yaitu tenaga kerja masih berdaya saing rendah, terbatasnya kesempatan kerja, dan banyaknya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Permasalahan tersebut memerlukan strategi khusus, yaitu meningkatkan kesempatan berusaha dan peluang kerja yang luas, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan realisasi program pemerintah lebih berorientasi padat karya. Tenaga kerja medis, perawat, bidan yang sangat profesional. Bukankah kita banyak? Kemudian perbengkelan, perlasan, jasa industri, bukankah kita banyak? Supir saja untuk di Timur Tengah juga kita bisa sebetulnya mengirim ke sana. Bukan hanya pembantu saja yang kita menjadi kebanggaan, yang sering menjadi permasalahan. Ini yang harus kita lakukan mutlak adalah peningkatan produktivitas melalui sumber daya keahlian berbasis teknologi. Itu barangkali untuk tenaga kerja. Dengan formulasi strategi tersebut, diharapkan pada akhirnya ketenaga kerjaan Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara Asia lainnya, serta dapat bersaing di pangsa pasar global. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI memastikan untuk tidak akan menambahkan jumlah komisi di parlemen. Hal ini disambut gembira oleh sejumlah legislator dari Koalisi Indonesia Hebat. Wacana penambahan komisi yang sempat mewarnai perpolitikan di parlemen dalam beberapa hari terakhir akhirnya menemukan solusinya. Wacana yang didasari atas pertimbangan untuk efektivitas kerja serta banyaknya mitra kerja yang dimiliki parlemen ini terus menuai perdebatan panjang antara partai politik di Senayan. Dengan sejumlah pertimbangan terkait wacana penambahan komisi yang dinilai kurang efektif ini, maka DPR kembali menetapkan jumlah komisi sebanyak 11 komisi. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Selasa 14 Oktober kemarin. Keputusan pimpinan DPR ini disambut gembira oleh legislator dari fraksi PDI Perjuangan Eva Kusumasundari yang mengapresiasi keputusan parlemen. Dan mengharapkan dengan adanya kehendak perubahan dari internal kabinet yang dikomunikasikan bersama parlemen bisa dibentuk komisi-komisi yang sesuai dengan struktur kabinet yang akan dibentuk pada pemerintahan mendatang. Lega ya sebetulnya, tadi dapat kabar dari Mas Hermain bahwa ternyata DPR mesepakati masih 11 dan itu masuk akal karena begini, nomenklatur kan nggak bisa dirubah dari APBN 2015. Kalau kemudian ada penambahan komisi tentu akan ada problem teknis tentang pembiayaan, karena kita tahu kalau satu komisi itu nanti akan menimbulkan biaya-biaya baru dan tentu kesekjenan akan berat untuk mensupport budgetnya. Mudah-mudahan dalam tahun yang akan datang dengan adanya kehendak perubahan di internal kabinet dan dikomunikasikan dengan parlemen bisa dibentuk komisi-komisi yang sesuai dengan struktur baru dalam kabinet yang akan datang. 11 komisi yang ada akan kembali disesuaikan dengan kabinet yang dibentuk nantinya, karena struktur kabinet mengikuti Undang-Undang Kementerian Negara. Sehingga setelah kabinet terbentuk, maka komisi DPR dapat langsung bekerja. Iksan Marsha Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Koordinator Pemerintahan baru mendapatkan tanggapan dari HS Dillon. Mantan Direktur Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan ini berpendapat bahwa Koordinator Pemerintahan baru tidak akan efektif. Dalam pemerintahan baru mendatang, jumlah total kementerian yang akan dipakai sebanyak 33 kursi. Pasangan Jokowi JK mengurangi 1 kursi kementerian dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Terlebih untuk pengisi kursi kementerian pun dinilai HS Dillon kurang tepat. Hal ini karena koordinator pemerintahan bukan diisi oleh pakar sesuai bidangnya.
Mantan Direktur Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan ini menjelaskan, tidak akan efektif jika posisi kementerian tidak ditempatkan sesuai dengan posisi dan bidangnya masing-masing. Menurut saya nggak akan efektif. Saya pun dulu, waktu disuruh oleh Gus Dur, dia bilang, Pak Dil, ini kan di Lento, Menko Kesra dibubarkan. Terus saya dipanggil, dibawa oleh Rizal Ramli. Gus Dur juga ke Mega. Gus Dur bilang, udah, bikin Pak Dilon Sukati. Saya nggak berani bikin waktu itu badan penanggulangan kemiskinan. Saya bikin badan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nggak berhasil. Kalau dana masih di orang, kalau nggak bawa duit ke daerah, kalian dengar tuh. Saya udah coba 3 tahun saya ke daerah. Ya. Meski begitu, HS Dilon berharap dengan dibentuknya proses kabinet baru ini, semoga tidak menghambat pemerintahan baru Jokowi JK. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Selain fokus pada poros maritim dunia, kedaulatan pangan juga menjadi fokus perhatian Kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Impor tanaman pangan perlu dikurangi dengan beralih ke bidang ekspor. Kondisi sektor pangan Indonesia terlampau jauh di antara negara dan perusahaan pangan yang bergerak dari hulu sampai hilir. Sementara penguasaan subsistem usaha tani dan pengolahan hasil di Indonesia lebih memihak pada perusahaan besar. Hal itu menjadi tolak ukur pemerintahan Jokowi JK untuk membenahi sistem produksi pangan di Indonesia. Selain itu, sektor impor tanaman pangan di Indonesia juga meningkat, padahal tanaman pangan tertentu di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyediakan lahan besar dan adanya keberpihakan pemerintah kepada petani. Di wilayah-wilayah mana saja komoditas ini yang tercukupi dan di wilayah-wilayah mana saja komoditas ini kekurangan. Saya kira ini harus dilakukan. Yang kedua, harus dilakukan bahwa keberpihakan tadi yang diminta oleh Pak Dino. Bahwa tidak hanya orang menguntungkan bisnis pribadi atau bisnis kelompok. Ini persoalan yang mendasar. Keyakinan saya untuk komoditas tertentu kita cukup, Pak. Tapi selalu diimpor. Nah, sehingga komoditas yang dihasilkan oleh pertanian ini tertekan. Sektor impor dan ekspor tanaman pangan di Indonesia juga perlu dibenahi, karena produksi di Indonesia belum berorientasi pasar. Tanaman pangan mana saja yang harus diimpor atau ekspor sehingga petani Indonesia juga sejahtera. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Untuk menertibkan sejumlah pengusaha dan perusahaan agar tertib pajak, Ditjen Pajak beserta Ditjen Administrasi Hukum Umum menandatangani nota kesepakatan bersama terkait pemanfaatan database secara online. Penandatanganan MOU kerjasama Ditjen Pajak Fuad Rahmani dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo di Gedung Direktorat Jenderal Pajak berlangsung tertib. Penandatanganan ini akan membuat para pengusaha yang tidak tertib pajak terdeteksi melalui mekanisme database NPWP pada setiap perusahaan yang terdaftar di Ditjen Pajak. Dalam kesempatan ini, Ditjen Pajak dan Ditjen Administrasi Hukum Umum akan saling bekerja sama untuk mengoptimalkan fungsi masing-masing instansi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kerjasama tertulis pemanfaatan data yayasan, perkumpulan perseroan terbatas, notaris yang terdaftar dan akan dikembangkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum secara online. Seperti yang dijelaskan oleh Ditjen Pajak bahwa perjanjian ini akan memberikan data konkret yang dibutuhkan untuk membuka kekayaan setiap pengusaha agar membayar pajak. Negara-negara maju tuh rekening bank mereka bisa dibuka oleh Direktorat Jenderal Pajaknya atau otoritas pajak. Kita kan belum bisa. Itu contoh data konkret. Nggak bisa menghindar dia. Kalau kita udah buka rekeningnya, dia mau bilang apa, dia uangnya ada. Jadi dia harus bayar pajak kalau misalnya memang kurang bayarnya. Kalau udah bayarnya benar, pajak ya udah nggak usah khawatir kan gitu. Ini salah satu contoh. Diharapkan kerjasama ini akan membawa keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak, di mana pengusaha miliarder yang tidak bayar pajak bisa ditindak tegas. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.
Beralih ke berita lain, pemirsa, dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah, Majelis Ulama Indonesia akan menggelar perhelatan akbar di Gelora Bung Karno. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala dan seluruh elemen umat Islam di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melakukan preskon serta rapat pemantapan persiapan tablik akbar memperingati Tahun Baru Hijriah. Rapat ini dihadiri oleh ormas-ormas Islam, perguruan tinggi Islam, dan artis untuk memantapkan persiapan acara. Acara dipimpin oleh Din Samsudin selaku Ketua MUI berserta jajarannya. Acara yang rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno ini dipastikan akan dihadiri oleh Presiden terpilih Jokowi JK dan ribuan umat Islam tanpa dipungut biaya. Acara akan disemarakan oleh sejumlah selebriti Muslim papan atas. Din Samsudin selaku Ketua MUI berharap umat Islam harus bergerak untuk menunjukkan persatuan umat Muslim melalui acara yang digelar di Gelora Bung Karno ini. Din menghimbau kepada masyarakat untuk menggerakkan semua umat Muslim di seluruh Indonesia untuk merapat pada acara yang digelar MUI ini. Kita mohon pada pers diumumkan Majelis Ulama Indonesia akan mengadakan peringatan nasional Tahun Baru 1436 Hijriah di Gelora Bung Karno Senayan Ahad 26 Oktober mulai jam 8 pagi bersama Presiden Republik Indonesia waktu itu sudah dilantik dan menampilkan acara kulturalnya. Silakan dikutip saja. Acara peringatan Tahun Baru Hijriah yang digelar di Gelora Bung Karno pada hari Ahad 28 Oktober mulai jam 8 pagi menggunakan busana dengan nuansa putih. Disisipkan juga dalam acara ini ada gerakan anti narkoba. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya, aktivis 90-an menilai kekalahan Koalisi Indonesia Hebat KIH terhadap Koalisi Merah Putih dalam menentukan pilkada tidak langsung disebabkan lemahnya lobi politik yang dilakukan KIH. Kumpulan aktivis 90-an mengkritik tajam Koalisi Indonesia Hebat atau KIH. Mereka mengatakan peristiwa disahkannya Undang-Undang Pilkada merupakan bagian kelemahan KIH dalam lobi-lobi politik. Untuk pertama kalinya, partai pemenang pemilu tidak menjadi pimpinan dewan. Hal ini dikarenakan KIH tidak mengantisipasi pada titik lemahnya. Budi Jarod meminta KIH maupun Jokowi JK lebih luas dalam menjalin komunikasi termasuk dengan partai lain di luar KIH. MD3 itu yaitu undang-undang yang sangat tidak demokratis, undang-undang yang sangat bertentangan dengan Pancasila, dan MK dalam hal ini tidak jeli. Tidak jeli. MD3 tidak memberikan hak politik kepada wakil rakyat. Jangan lihat KIH loh. Jangan lihat mereka itu dari PDIP. Mereka itu dipilih oleh rakyat satu kursi hampir 200.000. Kok tiba-tiba nggak dikasih hak mereka? Kan gila ini. Dalam dialektika politik, Budi mengatakan pasti selalu ada yang suka atau tidak. Karenanya pemerintah Jokowi JK harus lebih luas menjalin komunikasi. Ia menilai apa yang dilakukan KMP merupakan upaya menjegal Jokowi JK. Dia pun menilai Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang Pilkada tidak berlandaskan Pancasila, melainkan hanya kepentingan kelompok semata. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, pekan ini masyarakat Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi negara Eropa. Sebab Duta Besar Eropa akan mengadakan pameran wisata dan budaya Eropa yang pertama kali di Indonesia. Pameran wisata dan budaya Eropa atau Destination Europe rencananya akan digelar tanggal 18 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2014 di Balai Convention Center, Jakarta. Dalam pameran itu nanti masyarakat Indonesia akan mengetahui lebih banyak tentang Eropa. Pameran ini bukan pameran seperti pada umumnya, sebab nantinya akan mempersembahkan selayang pandang budaya Eropa dan akan memberikan kesan atas keberagaman Eropa sekaligus menyediakan informasi dan sebagai sumber inspirasi perjalanan ke Eropa. Duta Besar Uni Eropa Olof Skov menjelaskan, dalam pameran nanti Duta Besar Uni Eropa akan meleburkan diri dengan budaya yang menakjubkan di Indonesia. Nantinya, budaya di wilayah Eropa dapat dilihat di tempat tersebut, serta berbagai makanan Eropa bisa dicicipi di kegiatan ini. Almost on a regular basis, organized in Jakarta. What we are doing is something very different.
We're trying to put together something that will entice your senses of culture, performances, taste, and the beautiful scenery and pictures of Europe, part of what you saw on the screen. So it's a holistic experience, very different from the kind of travel conventions and fairs that you might have seen in the past. Pameran ini nantinya akan melibatkan 70 eksibitor dan 20 negara anggota Uni Eropa. Juga dibantu 12 operator wisata utama Indonesia akan memberikan kesempatan para pengunjung untuk memperoleh penawaran khusus. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita dan Analisa. Selera menjadi masalah penting bagi jamaah haji selama di Madinah dan Makkah. Rasa bumbu yang terlalu keras atau kurangnya rasa pedas sering menjadikan jamaah kurang berselera untuk makan. Namun bagi jamaah haji asal kota Medan lain lagi, masalah selera teratasi dengan catering yang disediakan khusus untuk para jamaah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jamaah Haji Kota Medan pantas memberi apresiasi kepada Pemko dan DPRD Kota Medan yang memfasilitasi jamaah kotanya dengan catering khusus dengan penyediaan makanan pagi, siang, dan malam dengan rasa Medan tentu saja disambut gembira. Bagi jamaah, selain rasa makanan yang memenuhi selera mereka, ketepatan waktu sampainya makanan juga pantas diacungkan jempol. Selama 22 hari distribusi makanan di Mekah nyaris tanpa terlambat, sehingga makanan yang dinikmati masih dalam kondisi panas. Pimpinan kelompok terbang 6 Kota Medan yang akan meninggalkan Mekah pada Rabu 16 Oktober ini, Dr. Andes Fahri Sinaga dan Ketua KBIH Adelia Medan, Irwansyah Nasution, menyampaikan apresiasi kepada Pemko dan DPRD Kota Medan. Alhamdulillah, kalau kita berterima kasih kepada Pemko yang sudah sangat luar biasa membantu jamaah di Tanah Suci ini dari segi makan, di mana makan yang disediakan cukup memadai untuk selera orang-orang Medan. Alhamdulillah dari saya mendapati catering dari pemerintah Kota Medan itu sudah 3 tahun. Dan tahun ini saya kira luar biasa. Dari cita rasanya, jumlahnya, ketepatan waktu sampai di jemaah itu cukup baik, sangat baik. Bahkan ini saya mengapresiasi khusus kepada pemerintah Kota Medan
mewakili jemaah Al-Hadriyah, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan seluruh DPRD Kota Medan yang telah memberikan fasilitas ini kepada jemaah khususnya Kota Medan. Ini sangat membantu bagi jemaah. Penyediaan catering oleh Pemko sudah berlangsung selama 3 tahun, tentu saja kebijakan itu disambut gembira jamaah kota itu. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, akses telekomunikasi menjadi aspek penting bagi jamaah haji Indonesia. Ternyata akses telekomunikasi di Arab Saudi tidaklah lebih baik dari tanah air. Selama di Armina, Arafah, dan Mina misalnya, akses telekomunikasi sangat lemah di daerah tersebut. Terlebih untuk jaringan internet tidak diperoleh sinyal sama sekali. Layanan telekomunikasi melalui smartphone kini menjadi pernak-pernik jamaah haji. Jamaah yang bermain handphone di masjid bukan sesuatu yang asing lagi. Jangan cepat berprasangka negatif, banyak juga mereka yang membaca Al-Quran melalui smartphone karena software Al-Quran dan tafsirnya sudah terinstal. Bagi jamaah yang membawa handphone berbasis Android, ternyata lebih mudah menggunakan akses telekomunikasi dibandingkan yang lain. Masukkan SIM card, biasanya langsung bisa dioperasikan. Berbeda dengan BlackBerry, lebih repot dan sulit dipahami awam sehingga harus melapor lebih dulu ke kantor operator di sana. Membawa kartu Indonesia masih belum menjadi kebiasaan jamaah haji Indonesia karena khawatir tingginya harga. Banyak jamaah haji Indonesia menggunakan handphone untuk digunakan lokal saja, sehingga dengan menggunakan kartu lokal dirasakan harganya lebih murah. Sayangnya, akses atau sinyal telepon di Arab Saudi tidak cukup baik. Di kamar hotel selalu tidak ada sinyal. Demikian juga saat ibadah Armina, akses telepon dan internet sangat sulit. Mungkin karena banyaknya pengguna sehingga kapasitas operator di sana tidak memadai. Reporter TVMU sulit mengirimkan gambar dari Arafah dan Mina ke Jakarta karena akses internet yang tidak ada. Di Arab Saudi, khususnya di Madinah dan Mekah, ada 3 operator telekomunikasi yang cukup dikenal, yakni Mobili, Al-Jawal atau Sawa, dan Zain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, jamaah haji Indonesia bersiap untuk meninggalkan Makkah, jamaah gelombang pertama yang kembali ke tanah air setelah bermukim 39 hari di Tanah Suci. Sedang jamaah gelombang kedua meninggalkan Makkah menuju Madinah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di berbagai hotel jamaah haji tampak kesibukan mengemas tas untuk kembali. Tumpukan tas berada di depan hotel untuk diangkut ke Bandara King Abdul Aziz. Sebelumnya Posko Haji Indonesia sudah mengabarkan kepada jamaah kapan tas besar harus dikumpul, ditimbang, dan dibawa ke bandara. Untuk itu petugas memeriksa semua tas jamaah untuk mewaspadai dibawanya barang-barang yang dilarang untuk dibawa seperti air zam-zam. Walau sudah diingatkan beberapa kali, ternyata masih banyak jamaah yang membawa zam-zam dalam kemasan botol plastik dibawa ke dalam tas. Untuk urusan ini, pihak Posko Haji dan Garuda sangat keras. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan 5 liter zam-zam untuk setiap jamaah. Banyak jamaah yang merasa 5 liter zam-zam itu tidak memadai untuk dibawa ke tanah air, sehingga mereka mencoba membawanya dengan cara terlarang. Peraturan penerbangan internasional memang melarang keras tas kabin berisi cairan karena dikhawatirkan akan pecah dan dapat membahayakan penerbangan. Sayangnya banyak jamaah Indonesia yang tidak peduli dan tetap mencoba melanggarnya. Masih masalah tas, sejak awal sudah ditetapkan tas besar hanya boleh berisi maksimal 32 kg. Ternyata masih banyak jamaah yang memadatinya hingga 35 atau 37 kg. Untuk urusan ini, petugas memeriksa tas jamaah tidak mau kompromi dan memaksa jamaah mengurangi isinya. Tas sudah siap untuk dibawa ke Bandara King Abdul Aziz, itu menandai jamaah sudah harus siap-siap meninggalkan Tanah Suci menuju tanah air. Bagi yang ke Madinah, mereka masih punya waktu sekitar 10 hari lagi untuk beribadah di sana. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah.
Ya, berita mengenai haji tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.